Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di Mas Asikin Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Ini miliknya Mas Deddy Sefriadi. Ini lucu banget ya. Langsung aja disimak videonya guys ya. Ini ada baru lagi nih. Baru lagi. Coba yang baru lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba untuk meluruskan sebuah narasi yang beredar di sosial media, menganggap bahwa sholat di Mekah itu aneh, sholatnya orang Arab. Sholatnya aneh gitu katanya. Dengan keterbatasan ilmu yang saya punya, saya coba untuk meluruskan dan semoga ini menjadi edukasi. Seperti apa keanehan yang dimaksud, langsung aja kita ke pembahasannya. Iya nih. Oh, jamaahnya pada ini guys, pada nggak tahu kalau itu ada surat sajadah ini ya. Surat sajadah itu jamaahnya pada bingung. Pada bingung nih. Kenapa imamnya tiba-tiba sujud padahal imamnya tiba-tiba sujud gitu. Iya, emang jamaahnya pada bingung ya. Gitu ya. Padahal imamnya langsung sujud. Gitu guys. Masih aja ada yang ruku itu ya. Ini di Masjidil Haram ya, di Makkah atau di Masjidil Nabawi, entahlah. Ada yang bingung ya. Nah, ini langsung berdiri. Ya. Setelah sujud itu langsung berdiri. Jadi banyak yang bingung nih, kok tiba-tiba imamnya sujud gitu ya. Harusnya rukuk dulu. Nih. Pada bingung semua. Ya, pada kebingungan coba guys ya. Lagi satu video berikut ini ada juga yang menceritakan pengalamannya mengalami hal seperti itu di Mekah. Coba kita lihat ya. Ini yang dari Indonesia yang menceritakan pengalamannya. Sholat subuh di Masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya. Dari NU katanya. NU semangat banget ya. Dia kan di tengah-tengah dia kan di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah ini enggak cuy. Orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya surat kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud langsung sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih. Perasaan tadi masih baca surat pendek nih. Terus habis sujud berdiri lagi, melanjutin lagi surat pendeknya. Habis itu baru kayak sholat-sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud, duduk, sujud lagi, kayak gitu. Sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini sumpah. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah udah. NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Baru lagi. Coba yang tahu kasih tahu gue ya. Bukan, ini bukan perkara baru, ini bukan perkara bid'ah ya. Memang kita hidup di masa di mana orang-orang itu asing terhadap perkara sunnah, tapi lebih familiar, lebih menganggap wajar perkara-perkara bid'ah. Jadi mas-mas ini bingung kok tiba-tiba imamnya sujud, nggak ruku dulu ya, tengah-tengah baca surah langsung sujud begitu saja, lalu bangun dan melanjutkan kembali sholatnya seperti biasanya. Katanya nih mazhab apa nih di NU, nggak ada seperti ini, ajaran baru seperti apa lagi nih? Bukan, itu bukan ajaran baru, itu bukan bid'ah, itu malah sunnah ya. Jadi di Al-Quran itu ada ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah terdapat di beberapa surah dalam Al-Quran. Ada di surah Al-A'raf ayat 206, ada di surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50, surah Al-Isra ayat 109, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran lalu bertepatan pada ayat sajadah tersebut, maka dianjurkan untuk sujud yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Intinya ketika seseorang membaca surah dan bertemu dengan ayat sajadah itu, maka dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ketika seseorang sholat lalu menemukan ayat tersebut, langsung sujud aja
setelah sujud bangkit lagi berdiri gitu ya, guys, ya. sholatnya sebagaimana mestinya. Sujud tilawah ini bukan perkara wajib ya, melainkan sunnah muakkad. Jadi seorang imam sholat yang tidak melakukan sujud tilawah ya nggak apa-apa, tapi kehilangan banyak fadilah dari sujud tilawah itu. Tapi seorang makmum itu wajib untuk sujud tilawah ketika imamnya melakukan sujud tilawah. Ini penjelasannya coba kita lihat ya. Apa sih yang harus kita lakuin saat baca ayat sajadah dalam sholat? Simak penjelasan Ustaz Laili Al-Fadli berikut ini. Jadi ketika kita berdiri membaca dalam sholat, maka kita bertakbir untuk sujud Allahu Akbar, kemudian berdiri. Maka setelah berdiri itu silahkan apabila ingin melanjutkan beberapa ayat lagi, atau kalau dia merupakan ayat yang terakhir dalam sebuah surah, maka boleh langsung jeda sedikit kemudian takbir untuk ruku. Jadi tidak perlu menambah surah, walaupun yang lebih baik boleh bagi kita menambah beberapa ayat sebelum melakukan ruku. Dan jadi yang lebih baik menambah ayat di dalam sholat itu kalau memang ayat-ayat sajadahnya adalah akhir dari sebuah surah gitu ya. Makmum pada saat imam melakukan sujud tilawah wajib hukumnya untuk mengikuti imam seluruhnya. Memang kalau tidak tahu ya tentu saja dimaafkan. Tapi hendaknya bagi imam yang ingin membaca ayat sajdah di dalam sholatnya, hendaknya bagi mereka untuk mengabarkan terlebih dahulu pada makmum supaya makmum tidak kaget dan bisa memahami apa yang dilakukan imam. Biasanya ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu diberi simbol khusus ya. Jadi teman-teman kalau baca Al-Quran menemukan simbol seperti ini, berarti itu ayat sajadah. Dianjurkan untuk sujud ketika menemukan ayat itu. Seperti yang saya katakan tadi, memang kalau kita lihat di Indonesia, banyak orang yang merasa asing terhadap perkara sunnah, malah merasa familiar, merasa wajar terhadap hal-hal bid'ah. Contohnya orang pakai jenggot dianggap aneh, orang yang pakai celana di atas mata kaki dianggap aneh, pakai cadar dianggap aneh. Padahal itu semua anjuran dalam agama kita, namun ya dianggap asing. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan terasa asing di tengah orang-orang Islam sendiri. Bisa bayangkan kalau ada orang, antumlah dulu pada waktu awal pakai jenggot, yang pakai jenggot, pulang ke rumah, ibu langsung bingung. Nak, ada apa kau pakai jenggot? Nah, dia langsung bingung. Anaknya sholat ke masjid, ajib kata dia. Kau nggak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Ikut aliran apa kau? Takut dia. Tapi kalau anaknya pulang dari kafe, nggak takut. Biasa anak muda kata dia. Jadi kalau anak muda pakai tato pulang dari kafe, banyak orang tua yang tidak ketakutan, tidak khawatir. Tapi kalau anak muda pulang dari masjid pakai kopiah, udah bisa ngaji, takut orang tuanya. Karena selama ini Islam mereka bukan yang kayak gini. Semoga kita semua selalu diberikan. Iya, itu dia guys ya. Ya, zaman sekarang ini memang aneh guys ya. Aneh melihat sesuatu yang sunnah gitu ya. Karena memang kita sudah familiar dengan sesuatu yang mengada-adakan atau bid'ah. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu dia video reaksi kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pelajaran buat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk yang membutuhkan. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share video ini agar bermanfaat untuk orang lain, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Barakallahu fikum.